Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aprilia Gita Indriana Handayani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi DRPS. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apa sih definisi dari DRPS? DRPS merupakan permasalahan terkait obat. Beberapa kalangan kesehatan menyebutnya dengan drug therapy problem. Adalah suatu kejadian yang melibatkan terapi obat yang mengganggu atau potensial mengganggu tercapainya hasil terapi yang diinginkan. Definisi lain DRPS adalah setiap kejadian yang tidak diinginkan dialami oleh seorang pasien yang diduga melibatkan terapi obat sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan terapi yang diinginkan. Secara ringkas, langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menangani DRPS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan klasifikasi permasalahan terapi obat yang terjadi. Yang kedua, menentukan penyebab terjadinya DRPS. Yang ketiga, menentukan tindakan intervensi yang paling tepat terhadap DRPS. Dan yang keempat adalah melakukan assessment atau penilaian terhadap intervensi yang telah dilakukan untuk evaluasi. Langkah pertama, klasifikasi permasalahan terkait obat pada DRPS. Tipe-tipe DRPS menurut kode Kimball adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan obat. Kebutuhan obat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah obat diindikasikan tetapi tidak diresepkan. Problem medik sudah jelas atau terdiagnosa tetapi tidak diterapi karena mungkin tidak diperlukan. Yang kedua adalah obat yang diresepkan benar tetapi tidak diambil atau diminum. Berikutnya adalah salah obat, seperti tidak ada problem medik yang jelas untuk penggunaan suatu obat, atau obat tidak sesuai untuk indikasi problem medik yang ada, atau bisa jadi problem medik yang terjadi hanya sebentar, sembuh atau hilang sendiri. Mungkin juga ada duplikasi terapi, atau obat lebih mahal dan ada alternatif lain yang lebih murah, atau bisa jadi obat tidak ada dalam formularium, atau pemberian tidak memperhitungkan kondisi pasien seperti kehamilan, usia lanjut, penurunan fungsi ginjal, dan kontraindikasi dan terapi yang lain. Atau mungkin juga penggunaan obat-obatan bebas yang tidak sesuai oleh pasien. Berikutnya adalah salah dosis. Salah dosis itu seperti dosis obat yang diresepkan terlalu tinggi, atau mungkin peresepan benar tetapi overrush oleh pasien, atau dosis terlalu rendah, atau peresepan benar tetapi underrush oleh pasien, atau mungkin bisa jadi ketidaktepatan, ketidakbenaran interval dosis, atau bentuk sediaannya. Kemudian ada efek samping obat. Di antaranya adalah efek samping atau hipersensitivitas, alergi, drug-induced disease, dan drug-induced laboratory change. Interaksi obat. Di antaranya interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan tes laboratorium, dan interaksi obat dengan penyakit. Langkah kedua, klasifikasi permasalahan terkait obat. Menurut PCNI atau Pharmaceutical Care Network Europe Foundation mengklasifikasikan DRPS dalam 3 kategori. Di antaranya adalah efek terapi, yaitu terdapat potensial atau masalah karena efek terapi yang buruk. Permasalahan yang terjadi seperti tidak ada efek terapi obat atau kegagalan terapi, efek pengobatan tidak optimal, efek yang tidak diinginkan dari terapi, dan adanya indikasi yang tidak tertangani. Yang kedua adalah reaksi tidak diinginkan. Hal ini terjadi karena pasien menderita kesakitan atau kemungkinan menderita kesakitan akibat suatu efek yang tidak diinginkan dari obat.
Permasalahan yang terjadi seperti kejadian yang tidak diinginkan dari non-alergi dan kejadian yang tidak diinginkan dari alergi dan adanya reaksi toksisitas. Yang ketiga adalah biaya terapi. Hal ini terjadi karena terapi obat lebih mahal dari yang dibutuhkan. Permasalahan yang terjadi seperti biaya terapi obat yang lebih tinggi dari sebenarnya yang dibutuhkan dan terapi obat yang tidak perlu. Dan untuk lain-lain seperti permasalahan pada pasien tidak puas dengan terapi akibat hasil terapi dan biaya pengobatannya, dan kemudian ada juga permasalahan yang tidak jelas, dibutuhkan klasifikasi lain. Langkah kedua adalah klasifikasi penyebab permasalahan terkait obat. Di antaranya adalah pemilihan obat. Penyebabnya adalah obat yang tidak tepat, termasuk kontraindikasi, penggunaan obat tanpa indikasi, kombinasi obat-obat atau makanan obat yang tidak tepat, duplikasi yang tidak tepat, indikasi bagi pengguna obat yang tidak ditemukan, terlalu banyaknya obat yang diresepkan pada indikasi, terdapat obat lain yang lebih cost efektif, dibutuhkan obat yang signifikan atau pencegahan namun tidak diberikan, dan adanya indikasi baru bagi terapi obat yang muncul. Yang kedua adalah bentuk sediaan obat. Penyebabnya adalah pemilihan bentuk yang tidak tepat. Yang ketiga adalah pemilihan dosis, yaitu penyebabnya adalah dosis terlalu rendah atau dosis terlalu tinggi, frekuensi regimen dosis kurang atau berlebih, tidak adanya monitoring terapi obat, dan adanya masalah farmakokinetik yang dibutuhkan yang sesuai dengan dosis. Yang keempat adalah durasi terapi. Penyebabnya adalah durasi terapi terlalu singkat atau terlalu lama. Dan yang kelima adalah proses penggunaan obat. Penyebabnya adalah waktu penggunaan atau interval dosis yang tidak tepat. Obat yang dikonsumsi kurang atau berlebih, obat sama sekali tidak dikonsumsi, obat yang digunakan salah, penyalahgunaan obat, pasien tidak mampu menggunakan obat sesuai instruksi. Yang keenam adalah persediaan atau logistik. Penyebabnya adalah obat yang diminta tidak tersedia, kesalahan persepan, dan kesalahan dispensing. Yang ketujuh adalah pasien. Penyebabnya adalah pasien lupa minum obat, pasien menggunakan obat yang tidak diperlukan, pasien mengonsumsi makanan yang terinteraksi dengan obat, pasien tidak benar menyimpan obat. Dan yang lain-lain adalah penyebab lain. Tidak ada penyebab yang jelas. Langkah keempat, klasifikasi intervensi penanganan permasalahan terkait obat. Di antaranya adalah tidak ada intervensi pada tahap peresepan. Intervensinya seperti menginformasikan kepada dokter, dokter meminta informasi, pengajuan intervensi disetujui oleh dokter, pengajuan intervensi tidak disetujui oleh dokter, pengajuan intervensi respon tidak diketahui. Yang ketiga adalah pada tahap pasien, melakukan konseling obat pasien, hanya memberikan informasi tertulis, mempertemukan pasien dengan dokter, dan berbicara dengan anggota keluarga pasien. Yang keempat adalah pada tahap pengobatan, yaitu mengganti obat, mengganti dosis, mengganti formulasi atau bentuk sediaan, mengganti instruksi penggunaan, menghentikan pengobatan, memulai pengobatan baru. Dan yang kelima adalah intervensi lain, seperti melaporkan efek samping kepada otoritas. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus. Ada beberapa resep. Resep yang pertama adalah obat furosemid. Pemakaiannya yaitu 1 kali sehari pada pagi hari. Jumlah keseluruhan tabletnya yaitu 15. Kemudian resep yang kedua ada obat aspilet. Pemakaiannya 1 kali sehari sebanyak 1 tablet. Jumlah keseluruhan tabletnya yaitu 15 tablet. Kemudian ada resep yang ketiga ada ISDN 5. Pemakaiannya yaitu 1 kali sehari 1 tablet.
Jumlah keseluruhan tabletnya yaitu 15 tablet. Kemudian ada resep diazepam. Pemakaiannya 1 kali sehari pada malam hari sebanyak 15 tablet. Kemudian ada resep ranitidin. Pemakaiannya 2 kali sehari 1 tablet. Jumlah keseluruhannya yaitu 30 tablet. Kemudian pada resep berikutnya ada obat antasida. Pemakaiannya yaitu 4 kali sehari 1 sendok sebelum makan. Kemudian ada resep Bignat sebanyak 3 kali sehari 1 tablet. Jumlah keseluruhan tabletnya yaitu 45 tablet. Resep berikutnya yaitu ada Ketosid. Pemakaiannya yaitu 3 kali sehari 1 tablet. Jumlah keseluruhannya yaitu 45 tablet. Kemudian ada resep FA sebanyak 3 kali sehari 1 tablet. Jumlah keseluruhannya yaitu 45 tablet. Pasien bernama Tuan T, usia 54 tahun. Anamnesa, pasien sering mengeluh merasakan sesak nafas, nyeri dada, dan nyeri lambung. Furosemid merupakan golongan obat diuretik yang sering digunakan dalam penanganan kasus hipertensi. Namun dalam kasus ini, pasien menyatakan tidak menderita hipertensi. Dan pada dosis yang lebih tinggi, furosemid digunakan pada pasien dengan penurunan laju glomerular atau pasien gagal hati. Dalam kasus ini, pasien Tuan T yang telah berusia 59 menerima 9 item obat dalam rentang waktu 1 kali pengobatan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya permasalahan penggunaan obat atau DRPS dan interaksi serta terjadinya reaksi obat merugikan antara obat-obat tersebut maupun dengan makanan yang dapat menyebabkan tujuan terapi tidak tercapai secara optimal. Berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh pasien, menyatakan sering sesak nafas, nyeri dada, dan nyeri ulu hati. Keluhan sesak nafas dan nyeri dada sering menjadi indikator adanya gangguan jantung. Adanya dugaan gangguan jantung ini didukung oleh adanya obat ISDN dan furosemid. Dalam resep dokter tersebut disampaikan adanya gangguan lambung. Aspilet dapat menginduksi terjadinya ulkus peptikum karena adanya penghambatan pembentukan prostaglandin yang berperan dalam melindungi dinding lambung. Begitupun dengan ketoprofen. Dalam kasus ini, pasien telah mengeluh nyeri lambung, maka pemberian aspilet dalam kasus ini kurang tepat karena aspilet dapat memperparah kondisi lambungnya. Terlebih dengan adanya efek antiplatelet obat tersebut dalam memungkinkannya terjadinya pendarahan lambung apabila penggunaannya bersamaan dengan ketoprofen, yang semakin meningkat resiko nyerinya akan bertambah parah dan mengalami pendarahan lambung. Walaupun dokter telah memberikan kombinasi ranitidin dan antacid untuk mengatasi nyeri lambungnya, namun mengganti obat yang dapat mengiritasi lambung dengan obat lain yang lebih aman bagi lambung tetapi tetap lebih baik. Kemudian ada diazepam, diberikan untuk menghasilkan efek penenang sehingga dapat membantu mengurangi beban kerja jantung. Interaksi obat dengan obat yang mungkin terjadi, yaitu furosemid dapat berinteraksi dengan diazepam. Interaksi ini memungkinkan terjadinya efek hipotensif. Namun dalam kasus ini, kemungkinan tersebut telah dapat dianulir karena furosemid dikonsumsi pada pagi hari, sedangkan diazepam pada malam hari menjelang tidur. Kemudian ada aspilet, berpelusi dengan alkaliulit dan antasida. Dalam kasus ini, pasien juga menerima terapi antasida dan natrium bikarbonat yang merupakan salah satu alkali. Antasida dan alkali lainnya akan mempercepat ekskresi aspilet. Kemudian, aspilet dan ketoprofen akan meningkatkan resiko pendarahan.
Dari uraian di atas, dapat saya sarankan penggunaan ketoprofen sebaiknya dihindari dari keluhan pasien. Tidak ada keluhan yang mengindikasi perlunya penggunaan obat tersebut. Di samping mungkin interaksi dengan aspirat dapat meningkatkan resiko pendarahan. Pasien juga tidak mengungkapkan keluhan yang mengindikasikan perlunya penggunaan ranitidin dan antasida, sehingga kedua obat tersebut tidak perlu digunakan.